BPK Insight hadir untuk mengajak kalian mengenal lebih dekat lewat cerita dan sudut pandang yang berbeda. Hai sahabat pembelajar, selamat datang di BPK Insight, podcast pembelajaran BPK Korpu bersama saya, Suci Humaira. Episode kali ini merupakan kilas balik perjalanan 2 tahun pandemi COVID-19 di Indonesia. Untuk mengingatkan sahabat-sahabat kembali, kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Hanya berjarak 3 bulan sejak pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Jadi sebulan kemudian, di 9 April 2020, pandemi ini sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar. Sampai dengan akhir Februari tahun ini nih, Indonesia telah melaporkan lebih dari 5 juta kasus positif. Ini merupakan jumlah kasus terbanyak di Asia Tenggara. Untuk menekan angka penularan, pemerintah kita sudah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang di 2021 berubah menjadi PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pembatasan aktivitas ini tentunya berimplikasi pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Adanya kebijakan penguncian wilayah ini akan menyebabkan gangguan terhadap aktivitas ekonomi yang dampaknya meningkatnya jumlah pengangguran dan jumlah usaha yang tutup. Untuk mengatasi itu, pemerintah kita juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi dampak sosial dan ekonominya. Kebijakannya antara lain ada stimulus di sektor pariwisata dengan pengurangan harga tiket gitu. Terus juga ada stimulus fiskal dan stimulus non-fiskal. Selain itu, pemerintah juga melakukan realokasi APBN seperti belanja perjalanan dinas, belanja non-operasional, dan honor direalokasi untuk mengatasi pandemi ini. Pemerintah juga banyak memperoleh hibah baik dari internasional, swasta, maupun masyarakat untuk mengatasi dampak pandemi ini. Nah, sekarang bagaimana sih dampak pandemi COVID-19 dalam pemeriksaan BPK? Untuk itu, podcast pembelajaran BPK Korpu telah mengundang narasumber yang handal untuk berbagi pengalaman beliau dalam pemeriksaan di BPK. Pembicara kita adalah Bapak Aulia Rahmat, SEAK. Beliau adalah Kepala Subauditorat 6A1. Selamat datang Bapak di podcast pembelajaran BPK Korpu. Selamat datang Mbak Ira. Oh, iya. Jadi perkenalan singkat dulu nih buat sahabat-sahabat pembelajar yang mungkin belum akrab dengan 6A1 itu apa sih gitu. Jadi Subauditorat 6A1 ini mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Kesehatan Indonesia, pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Ini tuh tiga kementerian dan lembaga yang ini ya Pak, yang paling terdampak COVID ya Pak, ini mereka bertiga ini gitu. Ya, memang sebetulnya kalau 3 kementerian itu sekarang secara itunya di AKN 6 itu ada 2 kementerian sekarang yang besarnya itu adalah Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, dan kemudian dipisah. Jadi sekarang pendidikan menjadi Auditorat 6B, kesehatan, BPJS, dan Badan POM di 6A. Nah di 6A ini kami dipisah lagi. Dulu kita satu sub. Nah akhirnya kita ditingkatkan menjadi auditorat dan kita dipisah. Yang di kesehatan di 6A1. Ya kebetulan saya diamanahkan menjadi kepala subauditoratnya. Nah kemudian untuk Badan POM dan BPJS kesehatan itu di 6A2 itu ada Ibu Arifah Kasupotnya. Jadi semuanya di lini kesehatan. Memang AKN 6 ini membawahi dua kementerian besar yang sangat-sangat berdampak pada pandemi, yaitu tadi pendidikan dan 2 kesehatan. Nanti kita cerita dah kesehatan itu apa saja berubahnya sangat besar setelah pandemi ini. Iya, ini saya nggak sabar nih menggali pengalaman cerita-cerita dari Pak Aulia nih, atau yang biasa dipanggil dengan Pak Bejo gitu kan, tentang apa aja sih perubahan di Kementerian Kesehatan Indonesia selama pandemi ini gitu kan ya. Sebelum itu Pak boleh diceritakan dahulu sih Pak, sebelum pandemi kita pemeriksaan yang biasanya dilakukan oleh 6A ini seperti apa Pak? Baik,
Bu Ira, ini Kementerian Kesehatan, alhamdulillah saya sebetulnya setelah unit pemeriksaan saya pertama setelah saya menyelesaikan tugas di Setpim, saya di Setpim kurang lebih 12 tahun ya. Nah, kemudian saya diamanahkan pas di kesehatan. Kemudian sebagai dulu ketua tim dulu Pak Bu Ira. Nah, jadi 3 tahun saya menjadi ketua tim di Kementerian Kesehatan. Saya macam-macam penugasannya, ada di pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja. Nah, ini saya terlibat di 2 hal itu. Jadi kinerja JKN itu saya nggak ikut di awal, tapi dari 5 kegiatan pemeriksaan saya 3 ketua timnya. Jadi itulah JKN hampir full di situ. Nah, kemudian apa sih yang berubah dari kita dari pemeriksaan ini setelah di bidang kesehatan ini? Kebetulan waktu terjadi naik-naik kasus pertama, ingat kantor kita sempat berhenti berapa bulan itu. Nah, itu kami sedang melakukan pemeriksaan. Kalau kebetulan saya ketua tim adalah terkait PDTT di BPJS Kesehatan. Nah, PDTT ini sebetulnya sangat butuh pertemuan langsung. Kenapa? Karena di situ kami salah satu auditnya adalah menguji klaim. Jadi salah satu itu Bu Ira di audit kami ini kami harus menguji gitu kan. Karena ada tagihan, misalnya tagihan kode ICD-10. ICD-10 ini adalah kode untuk keterjadian kesehatan yang yang sudah diklasifikasi di seluruh dunia. Jadi itu sama. Misalnya kalau kita jatuh kena kepala itu kodenya Z. Pasti Z-nya apa aja tinggal dilihat, ada memarnya atau apa itu Z berapa kodenya. Nah, karena kami waktu itu meriksa klaim atas BPJS Kesehatan, benar nggak sih ini klaimnya gitu kan? Benar nggak sih pengenaan penomoran codingnya gitu kan? Nah, sedangkan yang harus kami periksa itu adalah rekam medik. Nggak bisa kita bilang kirim dong file rekam mediknya gitu, itu kan rahasia orang gitu. Bisa-bisa kita dituntut gitu kan. Nah, jadi kami harus datang ke rumah sakit, kami dikasih dokumen lengkap, kami uji, misalnya kayak penggunaan ventilator, betul nggak kalau dia nagihkan 30 jam, di rekap itu terlihat kan mesin ventilator kan ada rekapannya itu yang panjang rollnya itu, itu betul nggak durasinya 30 jam, gitu kan. Nah, tapi kan itu nggak bisa kita minta kayak sekarang gitu, yang minta kirim filenya aja dah, kirim ini gitu kan. Ini rahasia orang, nggak bisa di-scan langsung dikirim seenaknya gitu. Nah, itu terasa sekali Bu Ira, kami di tengah-tengah pemeriksaan itu kayak gimana ya, kayak berhenti mendadak gitu kan, mencari solusi bagaimana cara atas pengujian lanjutan ini gitu ya. Saya ingat terakhir kita datang ke rumah sakit tentara dan diagendakan habis rumah sakit tentara kita akan datang di Bandung gitu, terus ke Jakarta kita nanti akan nguji di beberapa rumah sakit, akhirnya hang, bahasa hangnya itu berhenti gitu tiba-tiba. Nah, kita harus arah gitu ya Pak? Iya, itu mendadak betul. Ya mungkin karena kita nggak ada satupun di negara ini atau masyarakat ini yang kita bisa menyiapkan diri gitu ya atas pandemi ini, ya sehingga saat itu memang ya agak gimana ya, boleh dikata blank lah. Kita ngeblank, kita bagaimana meminta data ini, menguji data. Akhirnya memang kami banyak saat itu mulai, karena dari awal juga sudah banyak melakukan audit dengan pendekatan teman-teman IT, teman-teman TI membantu ya kan. Nah, akhirnya pengujian secara fisik ke bukti-bukti rekam medik itu dihentikan. Nah, dialihkan pengujiannya dengan dari bantuan teman-teman IT. Jadi kami menguji tagihan-tagihan itu dengan mendasarkan bahasanya gini Bu Ira. Kemarin tuh teman-teman IT juga yang punya ide bagus itu dia bantu. Jadi algoritma yang ada gitu ya, dalam desain pengujian yang dilakukan, misalnya nggak mungkin orang sakit misalnya dia mengeluhkan
ada sakit hidung di hidung gitu ya, dia bilang itu. Nah itu biasanya akan dimulai dari identifikasi di dampaknya itu ke ISPA dan yang lain. Berarti kodenya pasti ngikut nih. Kalau kodenya misalnya ini ICD-10-nya dia depannya dengan hidung itu M, mulkusnya ada kodenya apa gitu. Nanti diakhiri dengan apa? Misalnya kalau dia operasi dengan pengayaan itu ada X3 di belakang, ada itu. Nah, algoritma ini dikembangkan oleh teman-teman IT yang membantu kami waktu itu macam-macam, ada Mas ya kan. Nah, itu sama Pak waktu itu ya. Nah, itu dia mengembangkan ini. Nah, akhirnya itu yang kami gunakan. Jadi untuk menyisir, betul nggak tagihan-tagihan ini? Akhirnya keluar ada beberapa tagihan gitu kan. Kalau penyakit ICD-10 ini nggak di situ ICD-10 bilang kalau cuma penyakit dengan kode misalnya S2134X tidak perlu pakai ventilator. Nah, kita cek itu, masukin. Ternyata kita ketemu ada beberapa ventilator. Nah, akhirnya kita jadikan temuan itu harusnya itu dikonfirmasi ke bukti. Cuma kan siapa yang mau ke rumah sakit saat itu? Gak ada yang berani. Dia bilang gitu. Akhirnya ya sudah. Akhirnya banyak terjadi switching. Nah, dengan cara kami membuat algoritma teman-teman TI itu, dan dengan algoritma ini dimasukkan ke database sehingga terjadilah temuan. Jadi itu awal perubahan. Yang tadi kita uji fisik langsung, kita buka satu persatu klaim itu data rekam medis, kita lihat penggunaan ventilator. Kalau dia tagihkan ventilator 30 jam, betul nggak gitu kan? Oh ternyata ini nggak ada 30 jam buktinya, berarti kita coret kembali gitu. Terus misalnya dia menggunakan pengganti ring atau mengganti pen atau bagaimana gitu kan. Nah, kita akan lihat pennya itu yang kan ada tipe-tipenya Bu Ira, itu dia harus gunakan yang apa pennya, misalnya apakah dia customize atau pabrikan. Kalau biasanya kan kalau 40 tahun ke bawah itu dia pabrikan, kalau 40 tahun ke atas dia customize gitu ya. Nah, ini yang kayak gini harus diuji tuh betul-betul. Nah, kita lihat. Kenapa? Karena kita ingin mengetahui betul nggak sih? Ya sama lah kayak pengujian. Betul nggak sih kalau orang bayar barang A betul-betul buktinya ada. Itulah yang awal sekali kita merasa harus berubah. Nah, itu yang perubahan mendasar. Yang waktu itu pedoman belum ada, kita belum ada juklak, belum ada ini gitu kan. Nah, itu seperti itulah gambaran awal gitu kan yang kita hadapi Wira saat itu. Ya, luar biasa ya Pak. Saya melihatnya malahan dengan metode yang baru ini jadi jauh lebih kerjanya lebih cepat dan hasilnya lebih banyak berarti ya Pak, kalau dengan metode baru tadi. Iya, cuma memang ada tapi ya begitu kita konfirmasi emang ada kantor-kantor karena mereka yang punya data kan. Ya mereka nganter, tapi ya akhirnya hampir 70% lah kita menang, ya 30% akhirnya mereka menunjukkan data. Memang kan namanya penyakit ini menurut kita, dia bilang itu. Kalau orang itu penyakitannya A, ya sudah nggak mungkin ada B juga. Ternyata ada juga kan yang seperti itu, dia menunjukkan bukti ada gitu kan. Ya udah yang kayak gini kita nggak bisa tidak ya kita akui lah. Tapi emang betul tadi Bu Ira sampaikan, kita tertantang untuk masuk dengan data-data tadi akhirnya. Mungkin itu yang kita perubahan yang dasar gitu ya. Waktu kita awal-awal COVID terasa itu betul-betul. Oke, jadi tadinya harus ke rumah sakit gitu, COVID kan nggak berani ya Pak gitu kan, langsung ke pusatnya penyakitnya gitu, harus didatengin gitu. Pulang-pulang bawa oleh-oleh banyak virus ini ya Pak. Jadi. Virus. Oke, jadi diubah kita ngeceknya datanya aja. Iya. Nah, terus selain metode itu ada metode lain kah Pak yang berubah? Iya. Jadi kalau saya lihat mungkin ini sekedar kemarin ini ada beberapa pedoman BPK ini, alhamdulillah kalau termasuk cepat membuat pedoman. Nah ini kita alhamdulillah nih kita ini udah lengkap nih
Nah, sekarang itu dengan ada seri terakhir itu seri panduan pemeriksaan jarak jauh, misalnya gini Bu Ira, kalau kita mentok mau cari apapun, nah menunya udah ready, gitu. Dengan ada seri panduan ini, jadi melakukan apa, bagaimana di kondisi apapun untuk jarak jauh ini akhirnya udah terpenuhi. Jadi dari awalnya kita dulu ada kajian, ya kan, keuangan negara, kebijakan pemeriksaan saat darurat kesehatan ini bagaimana. Ini kemudian dilanjutkan kita punya keputusan BPK, ya kan, nomor 4 tentang juknis, ya kan, pemeriksaan pada masa darurat. Nah, kemudian dilengkapi lagi, terakhir kita punya seri panduan jarak jauh. Nah, inilah yang membantu kita akhirnya merubah, ya kan. Nah, ini pedoman kita merubah ini kondisi-kondisi ini, Bu Ira. Mbak Ira, sorry. Jadi dulu diskusi konfirmasi yang konvensional tatap muka, nah ini dirubah dengan video dengan kayak gini lah, Zoom meeting dan lain-lain. Akhirnya dampak untungnya apa, Bu Ira? Ini Mbak Ira, dengan ada kayak gini, kalau diskusi konfirmasi dengan cara ini, itu otomatis terekam. Dulu kita kalau minta ngerekam aja, kadang-kadang orang udah takut aja tuh kalau kita rekam, gitu kan? Iya, wawancara mau kita. Sekarang itu sudah gampang. Kita sudah daring, sudah otomatis terekam. Nah, ini kita sudah jadi apa? Semua informasi itu lengkap kita peroleh. Tanpa perlu kita izin ya saya rekam gitu. Dulu kita harus ngajukan izin. Mohon maaf Bapak, dalam rangka untuk pengumpulan bukti kami izin merekam ya pembicaraan ini. Nah, sekarang tidak gitu. Walaupun Zoom sekarang kalau kita ngerekam dia ngasih tahu ke yang lain. Pak, direkam loh, Bapak mau nggak? Kalau nggak Bapak leave gitu kan. Tapi ya tetap rata-rata kan setuju gitu. Tapi awal-awal Zoom kan tidak kan Mbak Ira ya. Kita ngerekam ya diem aja itu Zoom-nya, nggak ada informasi. Nggak ada notifikasi ke yang direkam. Sekarang kan ada notifikasi, pertemuan ini direkam, Anda mau ikut atau tidak. Tapi paling tidak dengan ada pola perubahan dari pemeriksaan konvensional yang tadi tatap muka dan ini akhirnya berubah menjadi jarak jauh. Salah satu keuntungan adalah dokumentasi yang lengkap. Ini kita rasakan memang. Jadi saya pun misalnya sebagai pengendali teknis atau juga wakil penanggung jawab kadang-kadang ingin tidak bisa hadir di dalam satu kegiatan-kegiatan kawan-kawan di lapangan, tapi saya bisa mengakses ke portal karena teman-teman rata-rata naruh hasil wawancara, diskusi ini taruh di portal, kita masih bisa mendengarkan. Jadi paling tidak walaupun kita posisinya jauh dari tim, kita bisa melihat. Nah, ini yang diskusi wawancara ini yang berubah ya, yang dari konvensional. Nah, dampak untungnya juga Bu Ira, jadi contoh kayak di Kemenkes ini dia punya satker 400 lebih. 400 lebih itu satkernya pun mungkin yang besar-besar ada 100-an lebih. Selama ini kami nggak akan bisa mengakses ke satker-satker yang kecil-kecil gitu, karena apa? Karena pertimbangan biaya. Sekarang dengan ada mekanisme pemeriksaan jarak jauh yang sudah dibuat oleh panduan oleh teman-teman di Tamaref Bang, ini kami jadi bisa manakala ada catatan di suatu inspektorat, kami bisa mengundang satker yang ada di Pulau Sumatera atau Kalimantan atau Papua sana untuk kita nge-zoom bareng. Dulu kan nggak bisa, kita harus datang ke sana. Kalaupun via telepon orang juga mas, tapi kalau dalam pertemuan ini dengan setelah ada panduan ini, ya kami bisa langsung meluaskan sampling. Nah, ini salah satu keuntungan-keuntungan yang kita rasakan gitu ya. Nah, kemudian kayak observasi ya gitu, nanti juga kayak gini dilakukan secara langsung, kita memvideokan langsung. Nah, sekarang kita minta bantuan entitas untuk jarak jauh ini, kita minta mereka memvideokan ya, karena kita juga kadang-kadang observasi ini nggak berani. Kalau dulu kita, mohon maaf Bu Ira, waktu saya meriksa JKN observasi ke pasien atau yang setelah penerima layanan, kita berani duduk, kita tanya, kita banyak itu, wah panjang lebar, kita kasih souvenir gitu. Sekarang nggak ada yang berani
Siapa yang berani nanya? Misalnya kayak ada teman yang subtim yang menangani sekarang klaim COVID. Saya yakin dia nggak akan berani nanya ke pasien COVID. Dia bilang itu karena risiko gitu kan. Akhirnya ya sekarang ada video, rekaman dan lain-lain diperbolehkan, dan ini akhirnya kita bisa buat juga pengujian fisik. Nah ini nanti saya ada gambaran punya fisik, terus juga ada penyampaian temuan pemeriksaan. Nah ini kita dulu hard copy selalu, nah sekarang kita udah bentuk daring dan soft copy. Nah ini juga begitu juga dengan tanggapan. Nah ini juga disampaikan dalam bentuk soft copy. Nah perubahan lainnya lagi Bu Ira, nah ini Mbak Ira dulu kalau kita mau masuk entitas orang tuh bebas-bebas saja Mbak Ira. Betul. Ya, nggak ada yang berani ngalangin kita. Apalagi kalau udah bawa surat tugas BPK, udah. Nah, kalau sekarang, mohon maaf, mau masuk tempat, mau dimanapun itu, ya kita harus nunjukkan bukti kita sudah bebas COVID. Jadi kita harus dicek ke antigen. Begitu kita ditemukan nanti kita, mohon maaf nih, kita positif. Dengan dalih apapun dia tidak akan boleh masuk ke area situ. Ya. Rata-rata entitas kesehatan, Kementerian Kesehatan itu kan ya memang saling menjaga lah. Jangan sampai kita datang sehat masuk penyakit atau kita bawa penyakit. Nah ini pengujian. Ini satu contoh nih, kita mau masuk aja betul-betul dijaga dulu Bu Ira ini. Bisa. Nah, berikutnya lagi yang berubah apa di dalam pelaksanaan kegiatan khususnya pemeriksaan di kesehatan. Dulu kalau cek fisik, nggak ada orang BPK mau suruh pakai baju-baju gini, apa-apaan nih, baju-baju. Ini sebetulnya yang dicek fisik ini ruang operasi, ya kan? Yang dulu biasa, bukan ruang area COVID. Gitu. Tapi tetap saja kita masuknya dengan pendekatan COVID. Semua tetap menggunakan baju, topi dipakai gitu. Nah ini untuk cek fisik seperti ini gitu. Padahal dulu cek fisik seperti ya. Ini pakai baju APD ya Pak? Iya, bahasanya ini glown. Kalau bahasa di rumah sakitnya menyebutnya pakai baju glow gitu loh. Namanya kalau itu gaun lah bahasa. Cuma mereka nyebutnya glown gitu aja. Nah ini masih ini karena area yang dimasukin bukan yang COVID. Kalau COVID itu udah pakai hazmat lengkap. Nah itu udah kita pakai baju hazmat, udah itu tertutup, pakai face shield semua. Nah itu kita lakukan. Ya memang kenapa biasanya itu untuk meyakinkan, karena alat-alat kedokteran ini bentuknya kecil tapi nilainya tinggi gitu. Dan kita ingin tahu karena rumah sakit itu ditaruh di rumah sakit di area red zone. Jadi ada green zone, ada red zone. Jadi kalau green biasanya ya udah kita agak bebas, pakaiannya boleh seperti ini. Tapi kalau udah di daerah red zone, teman-teman tuh udah pakai hazmat lengkap untuk untuk menguji. Kenapa kita tidak pakai video? Kan sering kita tolong dong pakai videoin gini-gini gitu. Karena ada aturan undang-undang area praktek, area itu tidak boleh pakai video. Nah, ini yang kita kadang-kadang dilema gitu kan. Area kedokteran itu kan bukan yang bisa mudah kita videokan untuk ini Ya akhirnya kita ngalah, kita datang ya kan, kita lihat. Kalau untuk obat-obatan bisa kita videokan, misalnya untuk cek fisik obat-obatan itu Mbak Ira, kita boleh tuh memvideokan. Tapi kalau ruang medis, ruang pelayanan orang lagi sakit kita videokan ya itu nggak boleh. Cuma kita datang ke situ, kita untuk meyakinkan apakah alat-alat misalnya ruang negatif itu dibuat sesuai dengan speknya atau dengan kondisi itunya ya. Misalnya bedside monitornya hidup atau tidak, atau jumlahnya betul gitu kan. Nah itu juga penting karena alatnya kecil ya harganya ratusan juta gitu aja. Nah ini sekilas bentuk-bentuk pemeriksaan kita Bu Ira. Ya berarti tadinya kalau pemeriksaan langsung gitu, dikonfirmasinya langsung tatap muka, sekarang diubah jadi jarak jauh. Wawancara observasinya juga semua lewat jarak jauh ya Pak.
lewat video juga. Nah, tapi kalaupun terbatas karena tadi pas lagi praktek memang nggak boleh direkam, jadi nggak bisa pakai video. Pemeriksa kita tetap observasi langsung ke lapangan berarti ya Pak? Iya, betul. Siap Pak. Ini luar biasa sekali ya kerja timnya AKN 6 ini gitu. Jadi memang tidak kerja sendiri, tapi juga bekerja sama Bim Pom sama IT juga iya. Jadi gimana caranya walaupun beban kerjanya nambah, tapi tetap bisa kualitasnya sama gitu Pak, dengan bantuan kerjasama berbagai macam pihak. Iya. Luar biasa Pak, ini sebenarnya saya masih pengen banyak gali yang lebih banyak gitu, cuman berhubung waktunya juga terbatas gitu. Satu lagi deh Pak, apa nih pesan-pesan yang mau disampaikan kepada sahabat-sahabat pembelajar yang sedang mendengarkan podcastnya BPK Korpo ini Pak? Oke, baik, kepada kawan-kawan pembelajar, ada satu hal yang harus kita pahami bersama-sama. Saat ini BPK ini akan dan selalu akan berusaha untuk maju. Itulah naturalnya BPK ini, lembaga BPK. Tidak ada BPK diam di tempat. BPK akan tetap maju, tetap akan jalan. Dia nakoda BPK ini pasti akan tetap mengharapkan BPK maju jalan. Tidak pernah ada nakoda BPK yang ingin BPK berhenti. Nah, untuk BPK jadi, kalau kapal kita ini atau tempat kita bernaung ini akan maju, pilihan buat kita juga tetap harus maju. Nah, untuk maju kita harus belajar. Nggak peduli di level apapun, nggak peduli umur berapa, kita harus belajar. Karena kalau kita tidak mau belajar, kita tidak mau maju, pilihan kita pasti akan ditinggal oleh BPK. Nah, karena apa? Dengan banyaknya sumber daya yang masuk ke BPK, dengan misalnya pimpinan udah mengalokasikan kesejahteraan yang sangat-sangat besar lah. Dia bilang untuk BPK ini bukan tidak mungkin semua nanti akan berlomba-lomba masuk BPK dan kita memiliki juga fasilitas yang makin maju gitu ya. Nah, ini saya berharap teman-teman pembelajar tetap mau belajar agar kita tidak ketinggalan. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan kepada pembelajar. Jadi intinya BPK tetap akan maju, BPK para nakoda BPK ini tetap akan membawa BPK berkembang dan makin besar dan makin maju. Ayo, kalau kita nggak mau ketinggalan, kita harus ikut belajar. Belajar gitu ya Pak. Luar biasa. Terima kasih banyak nih Pak Bejo pesan-pesannya gitu ya. Jadi BPK ini akan maju mengikuti perkembangan zaman. Kita sebagai orang-orang yang berada di kapal BPK ini juga harus mau baju gitu. Salah satunya dengan terus belajar gitu. Terima kasih banyak Pak gitu atas kesediaannya, terus atas pesan-pesan yang dibagi di sini gitu kan, pembelajaran yang Bapak dapat di lapangan dibagi bersama sahabat-sahabat pembelajar melalui podcast ini. Semoga selalu Bapak dan tim gitu sebagai pemeriksa selalu dilindungi dalam kondisi sehat, terus perannya tadi apa yang dibagi bisa menjadi bagian dari penyampaian ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Bejo atas kehadirannya di podcast ini. Buat sahabat-sahabat pembelajar lainnya, nantikan episode BPK Insight berikutnya. Salam BPK Korpo. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu Maira.